Nanti masnya bisa ganti sendiri di rumah, nggak usah dibawa ke bengkel. Kalau rusak nggak bisa masang baru bawa ke bengkel, mas. Wih, bapaknya tidur, saking enak itu ya, keenakan motornya di servis tidur, nggak urip starter ya. Oke mas bro, jumpa lagi di Rozi Bengkel. Kali ini saya akan membuat tutorial ya, cara penggantian rantai klep di motor Repo Pit injeksi ya. Nah, untuk Repo Pit injeksi sendiri, kenapa kok rantai klep sering kena ya, sering rusak? Itu ada beberapa faktor. Yang pertama itu lihat, untuk penggantian oli kebanyakan sekarang itu sering telat mas ya. Ini faktor salah satunya. Terus yang kedua itu saat pemasangan penggantian kemarin itu kurang tepat. Kok kurang tepat? Nah, begini cara penggantian untuk rantai klep Repo Absolut ya. Repo Absolut, Repo Pit itu sama ya. Jadi saya akan bikin tutorialnya. Biar rantai klep itu bisa awet dan tahan lama. Tapi dengan catatan kalau sudah dipasang dengan yang betul, kalau penggantian oli itu terlambat ya percuma mas ya. Jadi penggantian oli juga harus rutin. Itu masnya kayaknya heran melihat saya berbicara sendiri ya. Ini bikin YouTube mas. Jadi dia tuh heran melihat saya ya, ngobrol di depan HP. Mungkin di dalam pikiran dia itu, ngapain orang ini, apakah sudah gila ya. Oke, kita langsung ya. Cara proses penggantiannya kita buka dulu. Pertama itu kita buka dulu bagian depan. Untuk kap nggak usah dibuka juga bisa ya. Jadi seperti ini. Oke, jadi kalau sudah terbuka seperti ini ya, itu langkah selanjutnya kita topkan dulu ya. Kalian cari, di sini ada tanda T ya. Ini mas, di sini ada tanda T ya. Nah, di sini ada huruf T. Huruf T itu kira-kira sejajar dengan sini ya. Terus dilihat yang depan. Yang depan itu yang di sini, yang tanda cowakan itu di bagian depan. Terus dicek untuk bagian klep ya. Kalau yang bawah kendor, yang atas kendor itu sudah pas di top kompresi. Tetapi kalau di sini sudah di depan, topnya sudah lurus ya, si klep ini masih rapat, itu berarti masih top overlap. Jadi diputar sekali lagi ya. Baru kemudian dilepas baut untuk gigi rantai klepnya. Untuk cara melepasnya secara sederhana tanpa menggunakan impact ya, kita cukup menggunakan bantuan mas, menggunakan baut seperti ini bisa, atau menggunakan besi seperti ini. Jadi kita putar dulu magnetnya, diarahkan ke sini ya, di tonjolan magnetnya. Tuh sudah habis, roll depannya sudah habis. Oke, sekarang kita proses pemasangan ya. Kita ukur dulu. Ini yang lama, ini yang baru. Nah,
jadi lebih panjang yang lama ya. Memang sedikit, cuman beberapa mili selisihnya. Tapi walaupun cuman 1 sampai 2 mili itu sudah sangat berpengaruh sekali. Sangat kendor ya kalau sudah terpasang di motor untuk rantai klep ini. Bedanya dengan rantai roda belakang. Kalau roda belakang itu walaupun jarak 5 mili pun nggak masalah. Tapi kalau rantai klep nggak bisa, Mas. Itu pengaruhnya sangat besar sekali. Terus kita cara pemasangan. Kita masukkan dulu rantai klepnya. Ini kalau di Jawa rantai kamprat ya namanya. Kalau di Bengkulu rantai klep. Rantai klep. Kita pasang dulu seperti ini. Oke. Kemudian kita masukkan rollnya. Roll yang besarnya, roll depan. Terus kita intip ya. Kita intip, kita masukkan bautnya. Tuh, seperti itu Mas ya. Terus kita cek, kita putar, kita dorong. Didorong sambil diputar. Kalau didorong dan didorong dia nggak mau di tempat, dia masih bergerak kanan kiri, berarti belum pas. Atau diputar ini nggak mau mutar ya, berarti belum masuk. Harus benar-benar diluruskan baru bisa masang bautnya ya. Oke, setelah itu kita luruskan dulu untuk bagian kruk asnya. Di sini ada sepi magnet, jadi kita hadapkan ke depan ya. Bisa menggunakan kunci ring. Ini video khusus untuk pemula ya. Kalau yang sudah senior nggak usah ditonton, karena ini hanya cara pemasangan rantai klep saja, tidak ada yang istimewa. Oke, ini ke depan ya, nggak kelihatan ya. Nah, jadi ini sepinya dihadapkan ke depan. Ini lurus ke sini ya, lurus ke depan. Terus kita cek bagian nokennya. Ini harus ada gerak bebas seperti ini ya. Nah, untuk posisi yang cowok ini di bagian depan, jadi harus bebas seperti ini. Kalau nggak bebas seperti ini berarti ini belum top kompresi ya. Nah, tadi pertama kan sudah ditopkan kompresi. Nah, takutnya saat pembukaan mur magnet tadi ini terputar-putar, jadi kita nggak tahu ini sudah mutar ke titik mati bawah lagi ya. Jadi harus dicek lagi saat pemasangan. Baru kita pasang gigi sentrik. Kalau di sini gigi sentrik namanya ya, gigi sentrik atas. Jadi posisinya seperti ini ya. Nah, ini nanti selurusan dengan sambungan kop silinder sini ya, selurusan. Terus ini di depan. Kalau masih belajar pertama kali ganti, usahakan ini dibuka aja ya untuk cover depannya, karena sangat mengganggu sekali kalau belum terbiasa. Tapi untuk yang sudah terbiasa, nggak usah dibuka, nggak apa-apa. Nah, kalau top seperti ini tandanya masih kurang ya. Ini masih terlalu ke belakang. Garisnya kan belum lurus ini Mas ya. Ini sudah lurus ke depan, tapi ini masih mencong. Jadi diputar lagi ke depan. Cara mutarnya seperti ini. Ya, tinggal gear cilik Jadi diputar. Yang bawah dicongkel. Dinaikkan ya. Seret seperti ini. Oke, baru kita pasang lagi. Tuh. Untuk posisi top yang benar seperti ini ya.
ini selurusan garis yang ini, terus yang ini ke depan tuh, ini ke depan. Jadi kita nggak usah menggunakan patokan di manet, cukup menggunakan sepi yang di kruk as ini sudah cukup. Itu sudah pasti tidak akan meleset lagi. Terus jangan lupa kita pasang dulu untuk baut yang depan dulu. Untuk baut gigi sentrik atas kita pasang dulu ya. Ngencanginya nanti, yang penting terpasang dulu. Kemudian setelah terpasang rantai klep, sudah dapat topnya ya, karet sekundernya lebih sik mas, tiwas tak paus mau lah kok tangannya blepotan gini. Gak apa-apa mas, jenenge bengkel dusun gini mas, tangannya blepotan semua. Ini ya, ini yang lama kan seperti ini mas, belum terlalu habis, tapi saran saya diganti, karena kalau nggak diganti nanti masih berisik, karena ini sudah keras, karetnya sudah keras, beda dengan yang baru, masih lembut. Lah iyalah, namanya baru. Pokoknya diganti palangan buka, nggak usah tanggung-tanggung dandan tuh ya. Kecuali kalau memang harganya mahal, boleh kita pending dulu ya untuk penggantiannya. Kalau masih bisa diakalin dulu. Tapi kalau barang yang harganya nggak mahal itu ya sekalian buka ya diganti mas. Repot mas, megang tripod sambil kerja sambil ngomong, wes pokoknya nggak karuan ya. Terus kita pasang sulingnya. Perhatikan untuk suling di karet sini, di sulingnya ada karetnya. Kalau karetnya sudah hancur, itu wajib diganti. Kalau nggak mau beli, bisa menggunakan sendal jepit. Sendal jepit bisa mas. Nah, ini contohnya swallow ya. Nah ini diambil ininya tuh. Ini pas sekali. Memang tahan-tahan mas. Sendal jepit itu sangat awet sekali. Multiguna ini ya, swallow. Terima kasih mas. Oke. Terus perhatikan juga sininya, otomatisnya ini ya. Ini kalau lecet biasanya kan kalau ini sudah habis ya. Ini nyenggol sini. Terus di sini juga terdapat lecet tajam. Ini harus ditumpulkan dulu. Kalau enggak nanti karetnya juga cepat hancur ya. Oke, kita pasang dulu. Jep, tolong jupukne oli jep. Neng jupukne oli neng gerdan jep. Nah ini poin pentingnya ya. Poin pentingnya biar rantai klep awet. Yang pertama, terus yang kedua per suling ini biarlah menggunakan per yang standar. Jangan diganti per rem yang keras. Nanti kalau diganti per yang keras, suara rantai klep akan berdengung. Itu yang pertama. Terus yang kedua, umur rantai klep juga nggak bisa tahan lama. Itu sering saya temui ya. Untuk per suling itu sering diganti menggunakan per yang keras. Jadi untuk ngakali rantai klep bunyi, rollnya sudah habis atau rantai klep sudah melar, nggak mau ganti terus dipasang menggunakan per yang keras, itu sebetulnya sangat beresiko mas. Bukannya saya mau jualan ya, tapi untuk keselamatan motor itu sendiri loh ya. Oke, setelah terpasang, jangan lupa dikencangin, nanti ambrol tengah jalan. Karena kan sering ngoceh ini, sering lupa nih mas. Nah, terus kita masukin oli di sini mas. Tujuannya saat pertama kali kita menghidupkan, ini sudah terbantu, sudah ada olinya. Oke. Nah, kita masukin oli sampai tumpah di lubang sini. Dibantu menggunakan oli. Sambil dikocok-kocok mas ya, sambil dikocok-kocok. Nah ini
kalau saat pemasangan ini nggak dilepas, ini nanti rantai klep akan terlalu kencang mas. Jadi yang ngatur kencangan rantai klep itu kan suling ini mas. Suling ini bisa dengan otomatis. Jadi kita pasang dulu rantai klep, baru kita pasang suling. Nanti si suling ini akan mengatur sendiri seberapa kencangnya rantai klep yang dibutuhkan. Ya. Oke, setelah dimasukin oli, dikocok-kocok ya. Baru ini ditutup. Angel ngisine ini yo. Dicerot langsung. Nah. Wis dicerot jirene. Tapi nggak usah dikencangi dulu. Nanti takutnya belum masuk semua oli, jadi ini dibuka. Untuk membantu biar tidak anginan mas ya. Untuk mempercepat oli masuk ke dalam sini. Ini biarkan dulu. Kemudian kita pasang dulu magnetnya. Oke, setelah oli dimasukkan, kita hidupkan dulu. Ras starter yo. Nah. Alah. Gas. Wis kenceng ya. Dari ini ya. Saya tek ngono ngarep. Klepe kedor gak dikencengi mau. Lagi ini yo. Klepe genda. Ganda yo. Oh, genda. Gandanya masih bunyi. Itik. Suaranya sudah halus, Mas. Ini suara injeksinya muni juga. Itik. Ojo kok ngono. Ganda nih. Ganda. Oke, jadi untuk penggantian rantai klep seperti tadi. Terus jika di saat pertama kali dihidupkan masih bunyi kemeracak, ini baut 10 ini jangan lupa ya. Kalau masih bunyi kemeracak, baut 10 ini dibuka, yang ini ya. Baut yang ini dibuka sampai nanti keluar olinya ya. Yang ini ya lo ya. Tapi karena ini sudah nggak bunyi lagi, sudah saya pancing menggunakan oli tadi, jadi nggak usah dibuka lagi, tinggal dikencangin ya. Pakai tuh. Wes gampang mas, ini dijamin awet asalkan olinya rutin lo ya. Tapi kalau olinya nggak rutin ya nggak jaminan awet. Oke, sampai jumpa video berikutnya ya.